Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Kari Allah Ta'ala, alam tara kaifa daraballahu mathalan, degaruna memperhatikan ini, tidakkah kamu memperhatikan itu bagaimana Allah membuat suatu perumpamaan. Iro perumpamaan naro kalimatan thayyibatan, siddi kalima kesing, kasajaratin thayyibatin, sama seperti pohon yang baik, asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Iro urak naro akarnya turun teguh ke bawah, kemudian cabangnya itu ya wa far'uha fis sama', dan menjulang ke langit. Tu'tiu kulaha, kemudian pohon itu memberikan kullahinim biizni rabbiha, jadi memberikan buah hasil yang bagus pada setiap musim itu biizni rabbiha, sesuai dengan izin Tuhan. Wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Inilah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan akal ibarakak supaya idi rupa tawe la'allahum yatazakkarun, supaya kita mengingat akan kewajiban-kewajiban kita akan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah. Ajamah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insyaallah kita pada malam hari ini kita akan membicarakan satu kitab. Dalam kitab ini disebut dengan Sajaratul Ma'arif, Al-Akhwal Wasalihi Al-Qawail Al-Amal. Jadi ini ditulis oleh seorang Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Alim As-Sayyid Al-Fadid Al-Bar Al-Allamah Mufti Umat Islam Isuddin Abu Muhammad Abdul Aziz Ibn Abdul Salam Ibn Abdul Qasim As-Sulami As-Syafi'. Jadi ini yang menulis ini yang lahir pada tahun sekitar 500 Hijriah dan meninggal pada tahun 600 Hijriah. Kenapa kita memilih kitab ini? Pertama, ini sangat bagus untuk ukuran kita, karena ini ukuran orang-orang yang ingin mendekatkan betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, terutama diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kitab ini dimulai dengan sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam taslimat. Jadi beliau Indonesia ini menyatakan semoga salawat ini tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi sudah saya bacakan tadi tentang beliau. Qala Syekhul Faqih Al-Imam Al-Alim Al-Sayyid Al-Fadil Al-Bari Al-Allamah Muftil Al-Muslimin. Jadi dia mufti umat muslim pada saat itu.
Jadi sampai terakhir itu tidak usah saya sampaikan. Kemudian dia memulai dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi setelah tadi bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan alhamdulillah. Segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang memiliki pujian, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allazi akramana bi kitabihi. Kemudian kata Syekh ini, dari kitab Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah itu napa dicengi ki, muliakan kita dimuliakan ini karena kitab Allah Al-Qur'an itu. Jadi alhamdulillah kita ini Islam, ya, berislam, membaca Quran, mengikuti Quran, maka kita Allah memuliakan kita. Allazi akramana bi kitabihi wa syarafana bi khitabihi. Juga begitu dimuliakan juga. Kemudian wa addabna bi adabihi, dengan kitab Allah yang diturunkan itu mendidik Pak guru ki tentang adab. Ya, dia mendidik kita dengan adab. Jadi kalau ada orang suka mengaji, suka ilmu, nah dia nama kesing adab-adabna, tidak bagus akhlak-akhlaknya, nah itu berarti tidak ada kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alana min ansarihi wa ahzabihi. Kemudian juga dijadikan kita ini sebagai penolong, penolongnya. Ya, idina magasenero intan surullah yanzurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan memberikan juga pertolongan kepadamu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia salawat kembali, semoga tercurah kepada Nabi Muhammad wa alihi, pada keluarganya, wa ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Wa ba'du, kemudian fa indallaha faddalal insana bin nuqti wal bayan. Kemudian saya menyatakan itu bahwa fa indallaha majapir Allah taala, sesungguhnya Allah itu faddalal insan, itu mengaruniai, memberikan manusia nawiringi rupa tawiro sidik kemampuan, ya, bin nuqti wal bayan, kemampuan berpikir, kemampuan berbicara. Jadi beda gitu. Kalau itu tidak bisa punya kemampuan berpikir, tidak punya kemampuan berbicara. Nah, inilah yang kelebihan diberikan oleh Allah pada kita. Jadi fa innallaha faddalal insana bin nutuki wal bayan wal aqli wal irfan. Dari itu ki pengalatan akal. Ya, kita diberikan akal. Maka memang kong kata masih pak lokolo masih pak aga, ya beda sekali, karena kita sudah diberikan akal, diberikan kemampuan berpikir dan berbicara yang benar, wal irfan, pengetahuan, bertuki pengetahuan Allah taala, ya beda dengan makhluk lain. Summa addabahu bil Quran. Kemudian dia mendidik kita, mendidik. Nah, Pak Guru ki didik dengan Al-Quran. Maka Al-Quran ini sebenarnya pendidikan. Jadi kalau angkat baca Quran, itu tadi membaca Al-Quran sekedar dibaca, tidak paham, tidak apa. Nah, ini perlu ditingkatkan. Ya, perlu baca kia Quran supaya dibaca betul-betul itu, apakah itu menjadi pendidikan buat kita atau tidak. Wa amaruhu bikulli birrin wa ihsan. Kemudian di situ ada perintah amaruhu tentang albir, kebaikan, ihsan juga kebaikan juga, kebajikan dan kebaikan. Wa sajaruhu an kulli ismin wa udwan. Dan di situ juga ada pelarangan. Jadi natiatoi dan kesene kita dilarang untuk melakukan
setiap dosa, ismin anu maja, wal udwan dan permusuhan. Nah, jadi netia tuh kiro Al-Quran itu mengajarkan kita tidak ada dosa, tidak ada, jangan melakukan dosa, jangan melakukan permusuhan. Wa arrafahu anna amaluhu zahir wal batin darban. Nah, kemudian juga tadi sini wa arrafahu juga memberikan pelajaran, memberitahukan kita bahwa anna amalahu az-zahir wal batin darban. Nah, jadi napa guru ki syekh bahwa yero amal lahirange, amal batin, amal lahir itu ya darban dua. Ini yang perlu kita nanti menyimak yang mana yang masuk yero kegiatan apa biasa tuh enggak tuh magasan lebat tarekat tidak jelas juga. Engka amal batin, amal lahiran. Ya, mereka tuh mas cerita pangka-pangka mi, mas cerita bola ronda mi, lengkeng kelinge mi, lo tuh na pau-pau. Ya, dia tidak paham dari mana itu. Ahadahuma kegero, jadi dua macam itu. Yang pertama mujibun li khuludil jinani waridar rahman. Jadi ro engkero amala nantara ki tamasuruga dengan riona Allah Ta'ala. Amal yang mengantarkan diri kita ini ke surga dengan ridha Allah yang Ar-Rahman yang Maha Kasih. Nah, kemudian wasani yang kedua adalah mujibun liduhulil niran wa syuhtud dayyan. Kata iro pagasenero amala iro menjerumuskan. Jadi dua amal ini yang bisa, ada amal membawa kita ke surga karena riona Allah Ta'ala, angkatero amala ada pangkau kengiro yang bisa menjerumuskan kita itu wa syuhtud dayyan, apa namanya, liduhulin niran, masuk ke dalam neraka. Wa syuhtud dayyan itu nasabah dena puri Allah Ta'ala. Allah tidak meridahi itu. Illa ayyaful karimil manan, kecuali Allah itu memberikan maafnya. Nah, itu baru pembukaan dari kitab ini. Nah, sekarang kita masuk kepada pasal pertama. Yang pertama itu amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kira amala yang kira-kira menurut kajian Syekh ini adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faslum fi bayanil kurubat. Jadi di pasalangiro di kitab ini bahwa itu akan ada amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadatul insan iro sengi manusia melo bahagia, ya itu semua kita ingin mencapai bahagia. Semua kita ini bahagia, tapi yang mana sebenarnya bahagia yang hakiki? Kayak gitu tunggu-tunggu iro bahagia. Kita lihat ini. Syahadatul insan fi ma'rifatid dayyan. Kebahagiaan manusia yang hakiki itu dicapai pada saat dia ma'rifatud dayyan. Dia punya pengetahuan, dia punya ilmu tentang ad-dayyan. Ad-dayyan itu bisa berarti Allah Maha Kuasa. Ad-dayyan itu bisa pokoknya asma Allah. Jadi Allah Ta'ala. Nah, itu kebahagiaan. Jadi kung katau nasanya lena bahagia. Ada yang japui Allah Ta'ala, aitannya bahagia itu. Bukan hakiki kebahagiaannya itu. Jadi syahadatul insan fi ma'rifatid dayyan. Nah, apa tandanya bahwa kita ini ma'rifah? Ya, pangkat itu biasa makanya yang kayasan syariah, ang kayasan tareka, ang kayasan hakika. Ada ma'rifat. Ma'rifat itu tingkat tinggi pengetahuan kita. Ya, syariat itu kita mesempajang. Tarekat itu jalan
Ya, tarika itu jalan, bahasa Arab jalan. Hakikatnya itu sesuatu yang sebenarnya. Tapi dia itu bicara makori dia Pak, kan itu taneki lu makori ya guru ini. Jadi syahadatul insan fi ma'rifatid dayan. Jadi orang yang memahami Allah itu orang bahagia. Itu bahagia najepi pun Allah Taala. Najepi puanna, najepi alena maka daya ataka. Itu ciri-ciri itu sudah awal kebahagiaan. Magi namanya kata masih sah. Nasaba nisba mi puang tapi dia najepi itu ngang. Itu najepi alena maka daatai. Ya, sehingga bergulir tidak penuh dengan penderitaan. Apa yang dilakukan tandanya orang-orang ini ma'rifatud dayan wa ta'atir rahman bi fi'li ma amara bihi, ya, adalah taat. Jadi kalau jepun lena maka di saat dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah untuk taat kepada yang saya persaksikan. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan illa Allah, kecuali kepada Allah. Maka ketaatan saya hanya kepada Allah, janji saya, sumpah saya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian jamaah sekalian rahmatullah, yang kedua adalah bisyirri wal i'lan. Kemudian dia juga meninggalkan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, larangan-larangan, wal i'lan, dan bisyirri, dia melakukan perintah itu bisyirri secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya angkat tu tahu biasa makamala dena deto na perlu rita apa ternyata amala perlu rita. Misalnya kau kata masuk pajak tengah bani, ya tidak usah dipamer-pamer. Jadi pada aku masuk pajak makoi kan memang ini syariatnya harus dilihat. Angkat tu masih sedekah, ya tidak usah dipamer-pamer, tidak usah dicerita-cerita. Ya pita-pita tu mau kena masih sedekah ya, itu pisir. Tapi boleh disebut boleh ya, tapi aja naria. Wal i'lan, terang-terangan juga ada ibadah, ada yang terang-terangan. Wa tarki ma naha anhu minal kufri wal fusuki wal isyan. Kemudian dia najepu alena makadaatai, dia taat tadi, kemudian dia meninggalkan yang namanya kekafiran, akapirikan, kemudian kefasikan, ya, kemudian apalagi dia kemaksiatan. Mimma yata'allaku bil qulubi wal abdan. Ini berkaitan dengan kulubnya, hatinya, kalbunya, atinna wa abda wal abdan, dengan badannya. Jadi ini dua mata kesana di sini ada, nanti kita melihat ada pangkaukan lahiran, angka pangkaukan batin, pangkaukan kalbu, hati. Fanabadahu bi islahil qulubi. Kemudian Syekh ini memberikan jalan pekogi cara nairo watie bisa baik. Maka dia katakan fanabdahu bi islahil qulubi, untuk memulai itu kita islahil qulub, ipakasingi pi atie. Ya, ipakasingi pi atie. Ya, ini kayaknya di orang-orang tua. Kalau kita ini orang tua, seharusnya sudah hati yang diperbaiki. Kita tidak berpikir lagi siaga dui melo runtu, siaga jabatan melo yala, dena tu mapikir makoro melo ki magaya de tona na pasi potoni maputetoni bilua makari putoni, den tanane dipikiriki. Bukan lagi itu yang kita mau dipikirkan, tapi kita berpikirkan ini bagaimana kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi islahil qulubi fa innaha manba'u kulli ihsan. Jadi iratina sang Syekh ini adalah manba'u kulli ihsan. Manba'u itu adalah tempat keluarnya mata air atau tempat tumbuhnya sesuatu.
maka irwatie onrwana tumbuh atau tempatnya muncul itu al-ihsan, setiap kebaikan. Di hatilah itu muncul setiap kebaikan. Kemudian wa kulli ismin wa udwan, makotoro selain itu bukan cuma kebaikan, tapi setiap juga yang jelek-jelek, yang dosa dan permusuhan muncul juga dalam hati. Peletomi hati selena ini tuh nerekong katau magasena biasa si bombe-bombe pangiwang kan muncul dari hati. Ya, kelompok utara, kelompok selatan, kelompok aga, kelompok angka kelompok makor mudah-mudahan ini dia tuh kok masih ge mau ke kelompok karena kelompok na yanu kelompok bosara, yanu kelompok ada, tidak ada begitu. Itu muncul dari hati kita. Jadi fa innaha mambau kulli ihsanin wa kulli ismin wa udwan. Fa innal qalbu idza saluha bil ma'rifati wal iman saluhal jasada kulluhu bit ta'ati wal izan wal izan. Maka saya nariko iro atiro ya fa inna qalbu idza saluha bil ma'rifah, nariko iro atiro memiliki pengetahuan ma'rifah rawatiro tentang al-iman na puase rawati matappa ing katapan apa hati itu matappa lo pungal taala tane nilai mapaumi ini tuh mega janji mutaroe apa tuh mapaumi ya berjanji itu sesungguhnya syahadat itu janji atau sumpah ya itu adalah hati kalbu. Jadi al-qalbu idza saluha bil ma'rifati wal iman saluhal jasada kulluhu, maka pengaruhnya nanti itu adalah baik kepada jasad kita ini. Jadi kumata patungang irotiro ir jasadia kita watak kalita ya badan kita ini itu juga akan baik jasada kullu maka sitiro. Jadi ciri-ciri melihat orang meloki mitete maka singirotina itabani pangkaukanna aja nata podai maka dai majatim pokoknya bukti bahwa dia tidak bagus, hatinya kurang bagus, itu imannya masih rendah, itu kalau kelakuannya masih kurang bagus. Bitta'ati wal izan, maka dia kalau imannya itu bagus maka dia akan taat, maturu. Kemudian wal izan, kemudian dia juga akan patuh, sambil dia taat dia juga akan patuh. Wa idza fasadal qalbi bil jahli, tapi dari koiro gesenero atie ya iro atiro kalbe ada kebodohan. Ini tuh nyaseng zaman jahiliyah kebodohan, bukan kebodohan akal tapi kebodohan hati, kebodohan kalbu. Ya sebenarnya ya pergi cerita ini makdir Abu Jahal niscaya makdir Nabi Muhammad orang benar, al-haq, dia adalah al-amin, orang jujur, tapi dia namanya macio karena gengsi, karena apa dan sebagainya. Bukan dia tidak pintar, tapi apa yang jahil. Jadi wa idza fasadal qalbi bil jahli, kalau hati itu, kalbu itu bodoh, bengoi ya, wal kufran, ingkar hatinya, ini sudah bodoh hatinya, kemudian dia mengingkari lagi semua ajarannya, fasadal jasada kulluhu, maka badannya watak kalena itu juga akan jadi merusak, akan rusak itu. Dengan apa? Bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Kemudian wat tugian adorakang. Jadi ini runai wasa. Jadi kemelo kimi titawir makasingatinna itu pangkaukanna. Tapi aja mau talaporoi maka daya ustaz anggota pengajiannya makwe adapna, makwe kedo-kedona, makwe giratina tidak, masing-masing sajalah kita mengetahui. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasalahul qulubi darban. Nayero ati makesingge angka dua bagian. Angka dua bagian ngero isenge ati yang bagus. Ahadahuma yaitu
qasirun kal ma'rifatu wal iqan, adalah hati yang agak sana ini terbatas pada diri sendiri, ya tidak ada kan netawe alitatomi yero atie yang penuh dengan penuh dengan ma'rifah, pengetahuan dan keimanan. Watsani, yang kedua, muta'addin kairadatil judi wal ihsan. Nah, ini menyangkut orang berdingi tersangkut lenge tani di bawang, ya jadi yero ati makesingero bisa meluas, misalnya mana poji matraktir, misalnya biasa Pedris tuli kilo mandre kesana siapa warunga garo kupure juma, angkat tu biasa mabere engkau kupure pakan agan laku nunda, misalnya pebisnis tak ada traktir jolo mandre aga atau ada apa-apanya, suka berderma lah begitu. Itu adalah perbuatan yang memberikan kepada seseorang, ya nah kesana meluas sih. Muta'addin kairadatil judi, suka berderma, wal ihsan, dan dia berbuat baik. Nah, itu yang salahul qulub, jadi hati yang baik tadi itu adalah untuk dirinya, yaitu ma'rifat tentang iman. Kemudian dia yang kedua napuji makasenain katutu napuji mapandre cede nulis itu kung kesidalena nulis itu mapandre, termasuk ke masih kita ya biasa kung magasene kung ke pengajian napuji itu mapandre. Itu bagus. Nah, kemudian wasalahul ajsadi darban, nah itu siro kebaikan badan, tadi kebaikan hati. Ada cenganna tu si watak kalewe dua tu, ya dua tu yero ada cenganna watak kalewe. Kasirun karruku was sujud, ini untuk dirinya sendiri, ya itu watak kalewe ni asangi makasing nareko ruku ini sujud pas sempajang. Ikum katona sangi watak kalewe na magarata magaga na dia nama sempajang. Nah, itu sudah bukan badan yang bagus. Itu bukan badan yang bagus karena dia tidak sujud. Jadi menurut Syekh ini wasalahul jasadu kasirun karruku was sujud, irus ruku'e. Jadi dia main terruku atau sujud, ya ciri-ciri badan kita bagus, ya badan kita bagus, maka singiro watak kaleta. Wasadi muta'addin kal afi wal jud. Nah, kemudian yang kedua juga ini adalah untuk orang lain. Watak kalir yasangi makasin napuji kal afwi napuji mak dampangan kita we, bukan pendendam. Ya, kan eri di biasa tepang kana cede tepa manusia tie ya dendam situ we. Ya, puji mak dampang kita we. Makanya ajaran kita dalam Islam ya kupur ki mas sempajang ye lo doang harus surat taro tanda podo kasih rupurai salok ko ya ta dampang kasih pong apa dia kan ada sempa mak lo dampal lo ko ini ya dia kan sempa melo dampal nama te kasih nah, jadi aja nih tajang itu melo dampal maka dia pura dia wad dampang ko letu kak mati dia wad dampang ko misalnya mau koro wah liwat tu ngapedi nero pokoknya maga pokoknya dia wad dampang ko nah, padahal itu kasih hanya biasa. Jadi supaya kita menyelamatkan saudara-saudara kita, jadi itu jasad yang baik untuk kesemuanya kita adalah memberikan maaf, dan termasuk waljud adalah memberikan makan. Oh lampi-lampi muat deh. Kemudian yang kedua tadi ini adalah kebaikan hati dan kebaikan jasadiah. Yang kedua adalah wafasadul qulubi. Wafasadul qulub itu siro hati masolange, nah, hati yang rusak. Jadi nah kita masing-masing kita memeriksa apakah hati kita rusak. Wafasadul qulub darban dua. Yang pertama kasirun kasyakki wasyirki, narikung ke hati napuji asyak ragu, ya ragu tentang rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Mika tu makro ragu dengan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Kare baja yang kamu garo baja
magamu ga bajar kira-kira angkamu ga dia ragu, padahal itu Allah sudah menjanjikan bahwa kita ini dijamin rezeki kita ya, rezeki kita sudah dijamin. Kamu garunanu anakku baja, kamu garunanu anakku baja, padahal semua orang lahir itu dijamin sudah ada rezekinya. Besok bajaro manugaka itu lungkero rasa keraguan. Dia tidak yakin bahwa Allah sudah memberikan ketentuan takdir kepada masing-masing orang. Apapun terjadi ya ini adalah takdir taruh. Wasyirki, kemudian mapadua. Nah, ini dalam ilmu tauhid. Akhirnya pasadat kalbu yang rusak. Jadi kungkero mapadua mupa engkau mupa keyakinan lain selain Allah Ta'ala, bahwa ada yang lebih, ada yang bisa begini, atau pasti campur-campurui ipego umuto yakini muto Allah Ta'ala, yakini muto lenge. Nah, inilah yang menjadi fasadal qulub ya, fasadal qulub ini untuk pribadi kita masing-masing ya, jadi asyak dengan asyirk, keraguan-raguan dan kemusyrikan apaduan. Wasani muta'addin kairadatil bagi wal udwan. Nah kemudian yang secara meluasnya itu bukan untuk diri kita tapi untuk orang nakan-nakan itu lenge, itu adalah suka bagi melampaui batas, bagi napojir mapigo agaga yang melampaui batas. Kemudian wal udwan napoji irnangero si bombe suka bermusuhan, apalagi me pilkada tahu me lomaga dena pada pilihannya si bombe si atau pura nilai lipat tahu dena mende lo nilupi malipana nilai kata witero nilai karpe masih gie pas dena pilih lo milupi makarpe na palu mana sa karpe kunasa dega anasa dena mendre. Ini kan mengundang permusuhan. Ini adalah hati yang rusak. Jadi hati yang rusak yang pertama untuk diri kita adalah ragu dan syirik. Yang kedua untuk orang lain itu adalah permusuhan dan terliwa-liwa ya, melampaui batas. Wa fasadul abdan, nah itu sirus solangi watak kalewe, akasulangan nak watak kalewe yang merusak badan kita ini adalah qasirun katrikul ibadatil qasirah. Nah, itu siru agasenero adalah itu suka meninggalkan ibadah. Ini pada mendangero ya, dena meruku, dena mesuju. Nah, ini orang yang meninggalkan ibadah untuk dirinya, tapi untuk dirinya ya, untuk dirinya katrikul ibadatil qasirah. Itu merusak badannya. Misalnya angkat warga sendiri ke matarawih tahu monre maculi seliwang ya, itu untuk dirinya rusak, tidak merusak orang lain. Apa maka dari sunat tomi ya, misalnya makoro atau ga mapuase tahu maka dicubu-cubu pelo-pelo ya, misalnya matole-tole sengaja aja nanti mapuase ini. Nah, itu merusak dirinya, dia merusak dirinya karena tidak ada tadi meninggalkan ibadah. Wasani muta'adin kal namimah, yaitu sirah kesolongan watak kalewe kepada orang lain. Kal namimah, an namimah itu napuji mapalaga. Wah, letih aku bicarana lagi ni bicara ko, letih ni bicara ko napalaga matu jamaah. Napudangi pengurus masjid mak ko sidi napodatu sidi mak ko ya inya malaga napalaga tahu napaga silanya provokasi. Ini merusak orang lain, ini tidak bagus ya. Kalau dia masolang dia nama puasa lena tomi hukum, tapi kunani tahu ya itu yang tidak bagus. Kal namimah napuji mapalaga mengadu domba. Ini orang Nabi ta waktu na lalu ke sidi kiburu nengkalingai engkatui cal lalaki buru Nah kemudian maka Nabi tajolo cinampak malai pala pakaroma na bala dua na pernah ditancapkan di kuburan itu. Kemudian dia maka di sahabat agar ya Rasulullah, maka dia itu lalaki buru icalai
maka di bindingnya buat digembeng telinga, tapi kamu tidak bisa dengar. Yang bisa dengarkan itu adalah makhluk-makhluk yang lain, kita tidak bisa mendengarkan. Icallena setel laki buru ya, maka di magi ni callai ya Rasulullah nariko teme din makanja cara nama bisa. Nah jadi kong kagaki ro istinja tak salah-salah eta guru istinja aja na to pajunci bawang ya pamiga to na muda wita kekila kekina dapi na temba mapasau iro pura si mati na gatti bammi pura si ya iorane makunre ko sales tinja na ini ada azab kubur. Ya, yang kedua adalah namimah, napuji mapalaga. Kemudian wal buhtan, ya kemudian orang yang suka berdusta, mak belle. Ayo migato ye, migato napuji mak belle. Apalagi waktu anu kapangi bulan-bulan berbohong. Pamigato mak janji-janji tu, miga janji ki. Mau kematu janji, mau kematu kemanuka. Ya mudah-mudahan itu mak belle. Ya. Wa man lutfir rahman annahu lam ya'muru illa bima fihi maslahatun fiddarian. Di antara wujud kelembutan Tuhan itu yerpung Allah Ta'ala onro kesing nero ya sakore al-latif latifun ar-rahman, dia maha lembut dan maha kamase. Ir maka dia annahu lam ya'muru dena perintah pung Allah Ta'ala sidir pangkaukan, tidak Allah tidak memerintahkan kepada illa bima fihi maslahatun, kecuali yang kapapidecina. Jadi kita ini tidak disuruh melakukan sesuatu kecuali ada kebaikan-kebaikan yang dikandung. Cuma ini itu yakin irna ragu ki itu yakin maka dairo sempajangi madece bahagia kuma sempajaki kuma sempaja berjamaah ki lebih bagus, bertaklim lebih bagus. Wow, pokoknya mega lah ya. Tapi begitulah tadi itu. Jadi kemudian aupi walam yanhu illa amma fi mufsadatin fiha aupi ihdahum. Jadi apa namanya? Kemudian kecuali tadi ini disuruh apa kalau ada kebaikan. Kemudian dia itu nalara kipung Allah Ta'ala. Ir larang-larangan ngero walam yanha illa amma fi mufsada narek kodegaga nu majana. Jadi Allah ini melarang kita onrona pojita pun Allah Ta'ala itu makanya latifur rahman. Allah itu dari latifur rahman, maha lembut dan maha rahman. Nah pujilat lagi pun Allah Ta'ala maka nah suruh engkau pangkaukan menyuruh kita melakukan sesuatu itu karena ada maslahatnya, engkau deceng karena kandu kebaikan anu majae podaki aja supaya kita tidak melakukannya karena ada mufsadatnya, mafsadatun engkau anu majana kandung ukoro. Wal maslahatu zat lazzatun aus sababuha. Nah ini eloki mukur ya sangi maslahat yang kegena sengir maslahat itu yang makasing yang kebaikan itu yang menurut itu adalah lazzatun au sababaha, yang penuh kenikmatan. Jadi sini itu agak nikmat makasing itu maslahat, itu maslahat. Cuma dia menurut liwa-liwa sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Apa saja yang nikmat itu maslahat. Jadi kung katuna cacir rumah menyemenge enak cacir itu maslahat ya. Apa yang membuat kita enak itu maslahat. Jadi silakan berhak mencari enak karena maslahat itu. Aja tuh salah paham kung katu mencari yang enak-enak sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat, ya itu mau bahagia, mau mencari maslahat. Nah kemudian dan sebab-sebabnya apapun persabaran nero media-medianya itu aja menyebabkan au farhatun, ya kemudian juga ada kegembiraan. Jadi di nasuru gitu agama itu lu meriuk ki ya, bukan disuruh untuk bersedih berkelahi, tidak. Nasuru ki merio cuma jatuh situ untuk mencawali ngalileta
masuki pole masigi maka da sta mario kitul mecawa kilat tu bolata mecawa lisu ki mecawa leki dena tu nasa tanane tu mario tu makir aga senna nasa antara kita matul rumah sakit ya. Jadi maksudnya hati itu selalu gembira, riang. Jadi kalau ada orang bersedih, nah itu tidak wasababaha, kemudian apa namanya, wal mafsada itu sironu majae, ya, itu wal mafsada ismun au sababaha, ya, semua yang mengandung dosa. Jadi sini neronu majae itu yang mengandung dosa itu numaja itu. Sebab sabaran apa saja penyebabnya itu. Kaugam, ya, ataukah apa? Orang suka gelisah, kegelisahan juga itu bisa menjadikan kita. Fa inistamala ala muslihatin mufsadatin palibratun biar jahim pain istawa pakade yukhiran bainahuma. Jadi misalnya dari engkairo dua kekuatan, engkan madeci sebanu makanja anu maja, dua sama-sama kuat itu kita disuruh memilih, ya usahakanlah memilih yang baiknya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.